Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, diberikan rezeki yang berkah ya. Yang pertama, sahabat semua, saya ingin mengajak kita untuk mereview flashback beberapa puluh tahun ke belakang. Apa flashbacknya? Bahwa ada semacam tradisi di sekitaran Pantura, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat bagian timur, Tegal, Cirebon gitu ya, kira-kira Pamanukan, Indramayu. Pada tahun sekitar 90-an, tradisi kebiasaan sekelompok orang berkeliling kampung dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk mengamen, menyanyikan lagu-lagu populer, bisa dangdut, bisa Sunda dan lain-lain, campur sari, yang disertai dengan sound system ala kadarnya, dibawa melalui dorongan gerobak sampah kalah ibaratnya itu, yang dimodifikasi sehingga di atasnya ada sound system yang disertai dengan pemain musiknya. Terkadang ada juga kadang hanya karaoke saja disertai dengan beberapa kru dan penyanyi. Nah, waktu berkembang di sekitaran Pantura dengan campur sari dan lain-lainnya itu, kemudian berkembanglah menjadi satu lonjakan perkembangan teknologi tradisi yang kemudian disebut dengan sound horeg. Nah, sound horeg ini sesungguhnya adalah metamorfosis dari kebiasaan sekelompok orang yang mencari rezeki melalui nyanyian, bisa dangdut, campur sari dan lain-lain, yang disertai dengan sound yang masih ala kadarnya. Nah, sekarang menjadi perkembangan teknologi, dimodifikasi sound yang tadinya sederhana seperti itu hanya sekedar untuk ngamen, mencari sesuap nasi. Sekarang karena perkembangan zaman dan ada gengsi dan lain sebagainya, sehingga dimodifikasi dengan sound horeg, istilahnya adalah sekumpulan sound system dengan suara yang besar, buat yang besar, yang dimodif dalam satu truk besar begitu kira-kira, yang menimbulkan suara yang sangat besar dan memekakkan telinga. Disertai tentunya sebagian besar adalah disertai dengan penyanyinya dan juga dancernya. Meskipun juga sound horeg ini juga sering kali dipinjam oleh orang yang sedang punya hajat di rumahnya masing-masing. Terus kemudian apa yang menjadi problem sosialnya? Yang menjadi problem sosialnya adalah ternyata sound horeg ini yang melahirkan, menimbulkan suara yang luar biasa kencang. Kalau kita lihat video-video sebagian itu sampai merontokkan jendela kaca rumah orang lain, kemudian genting-gentingnya pada rontok. Bahkan ada sebagian yang kita lihat, karena saking besarnya sound horeg itu, sehingga ada fasilitas-fasilitas umum yang dihancurkan supaya dia bisa lewat, bisa gapuranya, bisa tiangnya, bisa juga pagar. Nah, ini menjadi problem sosial yang awalnya adalah untuk mencari rezeki dan sekedar hiburan, sekarang karena dilakukan sedemikian tidak terkontrol, adu gengsi, kenceng-kencengan, akhirnya menjadi problem sosial. Nah, dari
problem sosial itulah muncul fatwa yang dikomandani oleh kiai-kiai di Jawa Timur, karena melihat menimbang efek son horeg yang relatif menimbulkan kerusakan dan tidak terkontrol, maka sebagian ulama, sebagian kiai yang terkumpul dalam Basul Masail di Jawa Timur, termasuk di dalamnya MUI Jawa Timur, itu mengeluarkan fatwa bahwa son dengan model yang melebihi kapasitas kepatutan dinyatakan haram. Reaksi muncul pro kontra di masyarakat. Akan tetapi kita ini harus menyadari, terlepas dari kontroversi haram dan halal terkait dengan son horeg tadi, sahabat semua, kita juga harus menyadari bahwa kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk hidup secara komunal bersama, bukan hidup nafsi-nafsi. Nah, perlu juga kita membangun suatu sikap toleransi di mana sesuatu yang memang di luar kepantasan, kepatutan, apalagi melahirkan satu gejolak, maka wajib dihindari. Termasuk juga son horeg tadi. Son horeg kalau disetel di lapangan bola, memang dikhususkan event-event yang sifatnya seperti itu, mungkin orang menerima dengan biasa saja, seperti halnya dulu konser-konser musik. Tapi menjadi problem sosial ketika son horeg ini masuk kampung-kampung kecil, jalan-jalan kecil, sehingga melahirkan tadi kerusakan rumah, kepekakan telinga, orang sakit terganggu, dan lain-lain. Ini memang perlu dikaji. Nah, di mana toleransi dan kebijakan kita? Toleransi dan kebijakan kita apakah sebagai penikmat son horeg, atau sebagai orang yang merasa terganggu, atau sebagai pemilik son horeg? Bagaimana menyatukan satu kepentingan yang sama? Son horeg tetap bisa jalan sebagaimana usahanya. Orang yang suka bisa terimplementasi kesukaannya, tersalurkan hobinya. Yang sedang tidak berkepentingan karena merasa terganggu, bagaimana juga dia dijaga haknya. Disinilah perlunya regulasi, gitu. Nah, sebelum regulasi sosial itu terbangun, maka semua harus kita kembalikan kepada masing-masing. Bagaimana membangun toleransi? Silahkan bermusik sesuai dengan hobinya, tapi tentu jangan sambil mengganggu kepentingan umum. Ini kan penting. Silahkan berbisnis, tapi juga tolong dijaga nilai-nilai norma yang berlaku. Mengganggu orang apa tidak? Karena sekali lagi Islam itu mengajarkan kita supaya menjaga lisan, tangan, perilaku, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu orang lain. Kenapa? Karena Islam sekali lagi adalah agama yang mengedepankan harmoni sosial, kedamaian bersama, bukan menang-menangan. Ya, son horeg bagi pebisnisnya, bagi tokoh masyarakat yang lain bisa jadi berbeda hukum ilatnya. Maka yang terpenting adalah supaya tidak muncul keharamannya, jangan berlebih-lebihan. Supaya tidak muncul keharamannya, jangan mengganggu kepentingan yang lebih banyak. Supaya menjadi halal bagaimana? Sesuaikan dengan kepentingan sosial setempat. Son horeg silahkan disetel dengan kepentingan menghibur masyarakat di lapangan terbuka, di lapangan bola yang jauh dari komunitas perkampungan. Boleh kan? Silakan. Karena itu bagian dari memang tradisi, budaya
yang sudah melekat di Indonesia. Tapi juga jangan sampai budaya yang sudah melekat ini kemudian juga mengganggu kepentingan umum. Dua-duanya harus berjalan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.